Aku membangun istana megah ini dengan kedua tanganku. Setiap sudutnya adalah napas, keringat, dan impian. Sebuah surga yang kuduga abadi, tempat cinta kami bersemi. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah retakan kecil mulai muncul, menyisakan firasat aneh yang perlahan, tapi pasti, mengubah segalanya. Siapa sangka? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Safira, seorang arsitek. Mungkin kau mengenalku, atau setidaknya karyaku. Firma desain interior Safira Designs adalah buah kerja kerasku. Kubangun dari nol di Surabaya yang sibuk ini. Setiap sudut kota ini, dari kafe trendy hingga lobi hotel mewah, pasti ada sentuhan ideku. Aku tidak lahir dari keluarga kaya raya. Semua ini murni hasil keringat dan otakku. Dan, istana, ini, rumah minimalis modern seharga 5 miliar di kawasan elit, adalah mahakaryaku sendiri. Aku merancangnya, aku membiayainya, dan aku menjadikannya perwujudan impian seorang perempuan yang pernah berpikir memiliki segalanya. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Reza. Ia pria karismatik, dengan senyum menawan yang mampu meluluhkan siapa saja. Dia selalu bilang mengelola investasi, tapi sejujurnya, dia hidup dari kesuksesanku. Aku tidak pernah keberatan. Dulu, Reza adalah jiwa rumah ini. Dia yang memastikan taman anggrekku selalu terawat sempurna. Dia yang memilihkan vas bunga di ruang tamu. Dia yang mengingatkan kapan aku harus beristirahat. Dia pelengkap sempurna bagiku yang terlalu fokus pada karir. Atau setidaknya, itulah yang selalu kuyakini. Sampai suatu hari, retakan kecil itu muncul. Awalnya hanya bisikan, kecurigaan samar yang kusimpan rapat-rapat dalam hati. Ponsel Reza yang kini selalu menghadap ke bawah di meja, seolah menyembunyikan sesuatu. Dulu, dia tidak pernah begitu. Ponselnya bisa tergeletak sembarangan, tanpa beban, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi kini, setiap kali dia meletakkannya, layarnya selalu tersembunyi dari pandanganku. Aku mencoba menepisnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu lelah. Puncaknya, pada suatu sore yang tenang, kami sedang bersantai di teras belakang, menikmati angin sepau-sepau dan secangkir teh. Aku sedang membaca majalah arsitektur. Reza sibuk dengan ponselnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya yang kebetulan agak miring ke arahku. Aku tidak sengaja melihatnya, hanya sekilas, tapi cukup jelas. Sebuah nama, Bella, diikuti emoji hati merah menyala. Jantungku berdesir aneh, seperti ada sesuatu yang baru saja merayap naik ke tenggorokanku. Reza secepat kilat menyambar ponselnya. Gerakannya terlalu cepat, terlalu panik untuk sesuatu yang tidak berarti. Dia melihat ke arahku, senyumnya sedikit kaku. "Oh, ini," katanya, berusaha terdengar santai. "Klien baru, Safira." Dia menanyakan portofolio desain interior kita. Aku mengangguk pelan, seolah percaya. Tapi di dalam hatiku, alarm sudah berbunyi nyaring. "Klien?" Dengan emoji hati merah? Di hari Sabtu sore, logikaku berteriak. Ada yang tidak beres. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi Reza selalu pandai menyembunyikannya. Dia memang aktor yang baik. Dan aku memilih untuk diam, untuk saat ini. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Hatiku terasa sakit, seperti ada sayatan kecil yang baru saja terukir. Surga yang kubangun ini, tiba-tiba terasa retak. Aku mencoba mengabaikan kecurigaanku. Aku bilang pada diriku sendiri, "Safira, jangan berprasangka buruk. Reza tidak akan melakukan itu." Tapi pikiran itu bagaikan benang kusut yang semakin ditarik, semakin mengikat. Aku mencoba menjadi istri yang normal, tetap tersenyum, tetap menyiapkan sarapan, tetap mendengarkan cerita-ceritanya. Namun,
Mataku kini lebih tajam, pendengaranku lebih peka. Aku mulai mencari, tanpa sadar, tanpa niat, bukti-bukti lain yang bisa membenarkan atau bahkan membantah keraguanku. Beberapa hari setelah insiden ponsel itu, aku menciumnya. Aroma parfum wanita yang manis dan berat, seperti campuran vanila dan gardenia. Itu bukan parfumku. Parfumku selalu yang segar, citrus, atau woody. Aroma ini menusuk hidungku saat aku mencium kemeja kerja Reza yang kusiapkan untuk dicuci. Kemeja itu sudah dia pakai seharian, jadi wajar saja ada aroma tubuhnya. Tapi aroma ini bukan aroma Reza. Ini aroma wanita lain. Reza, tanyaku lembut, saat dia sedang menyantap sarapan. Ini parfum siapa? Kok aneh baunya? Dia mengangkat alis, mencium kemejanya sendiri. Oh, itu? Mungkin dari lift. Safira. Di kantor kan banyak rekan kerja wanita yang pakai parfum. Aku mengangguk lagi, tersenyum tipis. Oh, iya juga ya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, aroma itu menempel terlalu kuat untuk sekadar dari lift. Aku bekerja di lingkungan yang sama. Aku tahu bagaimana parfum wanita lain bisa menempel. Ini berbeda. Aroma ini seolah memeluk kemejanya. Lalu, aku melihatnya di tagihan kartu kredit gabungan kami. Aku memang yang mengelola keuangan utama. Aku yang mengatur semua anggaran, membayar tagihan, memastikan semuanya berjalan lancar. Reza hanya sesekali mengecek, tapi selebihnya dia percaya padaku. Jadi, setiap bulan, aku akan meninjau setiap transaksi. Mataku terpaku pada satu entry, transaksi sebesar 100 juta rupiah di sebuah butik perhiasan mewah. Butik itu bukan langgananku. Aku tidak pernah membeli perhiasan di sana. Dan Reza juga tidak pernah memberiku perhiasan semahal itu di luar acara spesial seperti ulang tahun pernikahan. Aku menunggunya pulang. Malam itu, aku duduk di sofa ruang keluarga, berpura-pura membaca buku, sampai Reza tiba. Reza, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Aku melihat ada transaksi 100 juta di tagihan kartu kredit kita, di butik perhiasan. Dia tertawa. Tawanya agak terdengar dipaksakan. Dia duduk di sampingku, merangkul bahuku. Astaga, Safira, kamu ini teliti sekali, ya? Aku hanya diam, menunggu penjelasannya. Itu, katanya, adalah investasi berlian, sayang. Aku beli sebagai kejutan ulang tahunmu. Makanya aku tidak bilang. Kejutan ulang tahun? Ulang tahunku masih 6 bulan lagi. Dan investasi berlian? Reza tidak pernah tertarik dengan investasi non-properti atau saham yang kukelola. Lagi pula, berlian sebagai investasi? Itu bukan gaya Reza. Investasi, tanyaku. Tapi aku tidak pernah melihat wujud berliannya. Dan kenapa harus sekarang? Ulang tahunku masih lama. Dia tersenyum, mencoba meyakinkanku. Nanti kalau sudah dekat hari H, aku tunjukkan. Sengaja aku simpan dulu. Kan namanya juga kejutan. Aku mengangguk. Lagi-lagi berpura-pura percaya. Tapi kali ini, aku tidak sebodoh itu. Kebohongan ini terlalu jelas, terlalu kentara. 100 juta rupiah untuk berlian yang tidak pernah kutemukan dimanapun di rumah ini, yang dia simpan rahasia, dan disebut investasi? Hatiku bukan hanya retak, tapi terasa seperti dihantam palu godam. Rasa sakitnya menjalar, dingin, dan menakutkan. Aku tahu sekarang, ada yang jauh lebih besar dari sekadar kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan. Dan aku harus mencari tahu sampai ke akarnya. Reza pamit pergi keluar kota. Katanya, ada pertemuan penting di Malang dengan klien yang potensial. Dia akan pergi selama akhir pekan. Jumat pagi, dia mengecup keningku. Senyumnya masih semenawan dulu. Jaga rumah ya, sayang. Katanya, jangan terlalu kangen. Aku hanya mengangguk, memaksakan seulas senyum. Hati-hati di jalan, Mas.
Semoga sukses pertemuannya. Mobilnya meluncur mulus keluar dari gerbang istana kami. Aku berdiri di depan jendela, memandangi kepergiannya sampai mobil itu hilang di tikungan. Rumah ini tiba-tiba terasa begitu besar, begitu kosong. Aku tahu dia bohong. Aku merasakannya di setiap tulangku. Firasatku, yang selama ini coba ku tepis, kini berteriak nyaring. Aku mencoba bekerja. Aku membuka laptopku, menatap sketsa desain sebuah lobi hotel mewah yang sedang kukerjakan. Tapi pikiranku buntu. Garis-garis yang biasanya mengalir lancar, kini terasa kaku. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Yang terbayang di benakku adalah nama, Bella, dan emoji hati merah itu. Aroma vanila dan gardenia. Tagihan 100 juta rupiah. Jumat malam berlalu dengan lambat. Aku sendirian di rumah seharga 5 miliar ini, ditemani kecurigaan yang menggerogoti. Aku makan malam tanpa selera, menonton televisi tanpa menyimak. Setiap suara kecil di luar membuatku terlonjak. Jam dinding serasa berdetak lebih lambat dari biasanya. Reza mengirimiku pesan singkat. Sudah sampai, sayang. Capek sekali. Langsung istirahat. Good night. Love you. Love you too. Balasku. Jariku terasa kaku saat mengetik kebohongan itu. Hari Sabtu, aku memutuskan untuk menyibukkan diri. Aku pergi ke salah satu proyekku, mengecek perkembangan di lapangan. Tapi bahkan di sana, di tengah debu dan suara palu, pikiranku tetap melayang. Aku merasa seperti orang bodoh. Seorang Safira, arsitek sukses yang dipuja banyak orang, ternyata sedang dibohongi mentah-mentah oleh suaminya sendiri di dalam istananya sendiri. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Aku membuat secangkir teh, duduk di sofa, dan membuka ponselku. Sekadar mengalihkan pikiran, aku membuka Instagram. Melihat-lihat unggahan teman-temanku, kehidupan sempurna yang mereka pamerkan. Aku tahu sebagian besar hanya kepalsuan. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada memikirkan kepalsuanku sendiri. Lalu, aku melihatnya. Seorang teman lamaku, seorang sosialitas Surabaya, mengunggah serangkaian foto di Instagram Story. Dia sedang menghadiri pembukaan restoran baru yang mewah di pusat kota. Aku melihat foto-foto makanan yang ditata cantik, dekorasi ruangan yang glamor. Aku hampir menggesernya saat mataku menangkap sesuatu di salah satu foto. Foto itu menunjukkan suasana restoran yang ramai. Temanku berpose dengan beberapa orang lain. Tapi di latar belakang, di sudut foto, agak buram namun cukup jelas, ada dua sosok yang kukenali. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku memperbesar foto itu. Jariku gemetar. Tidak salah lagi. Itu Reza. Dia sedang merangkul pinggang seorang perempuan dengan mesra. Perempuan itu bersandar manja di dadanya, tertawa lebar. Dan di leher perempuan itu, berkilauan sebuah kalung berlian yang mencolok. Reza tidak di Malang. Dia ada di Surabaya. Dia ada di restoran baru itu, bersama Bella. Dan Bella memakai kalung 100 juta yang Reza sebut sebagai investasi berlian untuk ulang tahunku. Duniaku runtuh saat itu juga. Napasku tercekat. Aku merasa mual. Jadi, ini kebenarannya. Bukan hanya kecurigaan. Bukan hanya firasat. Ini adalah bukti nyata, visual, yang menusuk tepat di jantungku. Aku menyimpan foto itu. Aku mengambil tangkapan layar berulang kali. Aku mengirimkannya ke email pribadiku. Aku butuh bukti. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk dalam kegelapan di ruang kerjaku, memandangi taman anggrek kesayanganku di luar jendela. Taman yang selalu dirawat Reza dengan penuh cinta, katanya. Cinta untuk siapa? Minggu malam, Reza pulang. Dia masuk ke rumah, tampak lelah tapi puas. Dia membawakanku oleh-oleh, camilan khas Malang. Gimana pertemuannya? Tanyaku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Sukses besar, katanya, antusias. Kliennya setuju.
Ini proyek besar, Safira. Dia memelukku. Aku membiarkannya. Aku membiarkan tangannya melingkar di pinggangku. Padahal rasanya aku ingin muntah. Aku harus bersabar. Aku harus mengumpulkan semua kepingan teka-teki ini. Malam itu, aku menunggu. Aku pura-pura tidur lebih dulu, beralasan badanku tidak enak. Aku mendengarkan Reza mandi, bersenandung kecil. Dia tampak begitu bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongannya. Dia naik ke tempat tidur, di sisiku. Dia mencium punggungku. Selamat tidur, Cahaya. Panggilan sayangnya untukku. Cahaya. Betapa ironisnya. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, sampai aku yakin dia benar-benar terlelap. Aku bisa mendengar dengkuran halusnya yang teratur. Perlahan, dengan hati-hati, aku bangkit. Aku mengambil ponselnya dari meja di samping tempat tidur. Jantungku berdebar kencang, takut dia terbangun. Aku tahu kata sandinya, tanggal ulang tahun ibunya. Dia tidak pernah menggantinya. Tapi ponselnya kini memakai sidik jari. Aku menatap wajahnya yang tertidur lelap. Wajah yang dulu ku cintai, kini terlihat asing. Dengan tangan gemetar, aku meraih tangan kanannya. Perlahan, aku mengangkat ibu jarinya, menempelkannya ke sensor di ponsel. Klik. Ponsel itu terbuka. Aku segera menuju galeri foto. Tidak ada yang aneh. Hanya foto-foto kami, foto-foto taman, foto-foto pekerjaannya. Aku mencari lebih dalam, ke file manager. Reza tidak terlalu paham teknologi. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang dia anggap aman. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah folder tersembunyi. Namanya membuat perutku mulas. Cahaya. Nama panggilan sayang yang dia berikan untukku di awal pernikahan kami. Nama yang melambangkan cintanya padaku. Katanya. Kini, nama itu dia gunakan untuk menyimpan rahasia busuknya. Dengan jari yang gemetar hebat, aku membukanya. Isi folder itu adalah neraka. Puluhan foto dan video. Bukan hanya Bella, tapi Reza dan Bella. Mereka berlibur di Bali, berciuman di bawah matahari terbenam. Foto Bella mencoba kalung berlian itu di butik perhiasan. Wajahnya berseri-seri. Video mereka tertawa bersama di dalam mobil. Dan yang paling menyakitkan, yang paling menghancurkanku, foto Bella di rumah ini. Di rumahku. Dia berpose di taman anggrek kesayanganku. Dia duduk di sofa ruang tamuku. Dia bahkan berfoto di kamar tidur kami. Di tempat tidur kami. Reza telah membawa perempuan itu ke istanaku. Dia telah menodai satu-satunya tempat yang kuanggap suci. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, memandangi layar ponsel itu. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Kemarahan yang begitu pekat, begitu dingin, sampai aku merasa beku. Sudah cukup. Permainan ini sudah selesai. Rasa sakit itu mengkristal. Dalam hitungan jam, duniaku yang hancur berkeping-keping mulai terbentuk kembali, namun dengan wujud yang berbeda. Lebih keras, lebih tajam, dan lebih dingin. Subuh menjelang. Aku masih duduk di sana, di samping pria yang telah mengkhianatiku. Pria yang masih tertidur pulas, tidak menyadari badai yang akan segera menerjangnya. Langkah pertamaku adalah taktis. Aku tidak menghapus folder, Cahaya, itu. Tidak, itu terlalu bodoh. Aku menyalin semuanya. Setiap foto, setiap video, setiap bukti penghinaan itu. Aku mengunggahnya ke sebuah akun cloud baru yang kubuat dengan nama samaran. Akun yang aman, yang hanya aku yang tahu. Setelah memastikan semuanya terunggah sempurna, barulah aku menghapus folder itu dari ponsel Reza. Aku membersihkan folder, recently deleted. Aku menghapus jejakku. Seolah-olah aku tidak pernah tahu
Dengan sangat hati-hati, aku meletakkan kembali ponsel Reza di meja samping tempat tidur. Persis di posisi semula. Dia masih mendengkur. Aku menatapnya lama. Bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai musuh. Sebagai target. Aku bangkit. Aku mandi. Air panas yang mengguyur tubuhku seolah mencuci bersih sisa-sisa air mataku. Sisa-sisa kelemahanku. Hari ini, aku bukan lagi Safira yang terluka. Hari ini, aku adalah sang ratu yang akan merebut kembali istananya. Aku memilih pakaian kerjaku yang paling tajam. Setelan blazer hitam, kemeja putih bersih, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas di lantai marmer. Aku tidak pergi ke kantor. Aku menelepon sekretarisku, bilang aku ada urusan mendadak. Tujuan pertamaku adalah sebuah kedai kopi yang tenang, jauh dari keramaian. Aku butuh tempat untuk berpikir. Aku memesan espresso ganda, pahit, kuat, seperti diriku yang baru. Lalu aku menelepon. Selamat pagi, Ibu Sofia. Ini Safira. Saya perlu bertemu dengan Anda hari ini. Ini sangat mendesak. Ibu Sofia adalah pengacara perceraian terbaik di Surabaya. Reputasinya mendahuluinya. Tajam, tak kenal kompromi, dan selalu menang. Kantornya tidak besar, tapi memancarkan aura kekuasaan. Tidak ada pernak-pernik, tidak perlu. Hanya tumpukan berkas dan aura profesionalisme yang kental. Aku duduk di hadapannya. Aku tidak menangis. Aku tidak histeris. Aku menceritakan semuanya dengan tenang, runtut, dan terstruktur. Aku mulai dari kecurigaan awal, notifikasi ponsel, aroma parfum, tagihan kartu kredit. Lalu aku menunjukkan buktinya, tangkapan layar Instagram story itu. Ibu Sofia mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatapku tajam. Bukti perselingkuhan sudah cukup kuat, Safira. Tapi ini... Ada lagi. Potongku. Aku menceritakan apa yang kutemukan di ponsel Reza semalam. Tentang folder, cahaya. Tentang foto-foto di rumahku. Ibu Sofia mengangguk pelan. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini penghinaan. Tapi kita harus fokus pada aset. Rumah itu. Bagaimana statusnya? Atas nama bersama, kataku getir. Itu adalah tanda cinta saya padanya dulu. Saya yang membayar lunas, tapi saya masukkan namanya. Ibu Sofia menghela napas. Kesalahan klasik. Berarti, secara hukum, dia berhak atas separuhnya. 2,5 miliar rupiah. Dan percayalah, dia akan menuntutnya. Dia tidak punya uang, Bu. Jelasku. Dia hidup dari saya. Dia pasti mengincar rumah itu untuk modal hidup barunya bersama perempuan itu. Saya kenal dia. Ibu Sofia tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Bagus. Kita tahu motifnya. Jika dia serakah dan mengincar rumah itu, kita akan berikan rumah itu padanya. Aku mengerutkan kening. Maksud ibu? Kita akan biarkan dia menjual rumah itu, kata Ibu Sofia. Tapi... bukan dengan sertifikat yang asli. Disitulah rencana itu lahir. Rencana yang berisiko, tapi brilian. Ibu Sofia menjelaskan, karena Reza pasti akan mengurus penjualannya sendiri untuk menyembunyikan uangnya dariku, dia akan membutuhkan sertifikat asli. Saya punya kenalan, kata Ibu Sofia, suaranya pelan. Bisa membuatkan duplikat sertifikat dengan kualitas terbaik. Identik dengan aslinya. Kertasnya, capnya, segalanya. Tentu saja, itu tidak akan lolos verifikasi sistem online di Badan Pertanahan Nasional. Tapi seorang pembeli awam, atau bahkan notaris yang tidak terlalu teliti di awal, tidak akan tahu bedanya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku, jantungku mulai berdebar. Kamu harus bersikap normal. Kamu adalah istri yang naif. Yang patah hati, tapi masih mencintainya. Jangan konfrontasi dia. Biarkan dia merasa di atas angin. Instruksi Ibu Sofia.
Dan kamu harus menukar sertifikat asli di brankas kalian dengan yang palsu. Biayanya mahal, tapi aku tidak peduli. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal keadilan. Seminggu kemudian, sertifikat palsu itu ada di tanganku. Aku memegangnya, membandingkannya dengan fotokopi sertifikat asli yang kusimpan. Sempurna. Tidak ada bedanya. Aku menunggu kesempatanku. Reza punya jadwal rutin setiap hari Rabu sore, bermain futsal dengan teman-temannya. Dia tidak pernah melewatkannya. Rabu itu, dia pamit seperti biasa. Aku futsal ya, sayang. Jangan lupa siapkan makan malam. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku, tersenyum manis. Begitu mobilnya menghilang, aku langsung beraksi. Aku masuk ke ruang kerja kami. Brankas itu ada di balik lukisan pemandangan yang ironisnya Reza yang pilih. Aku memasukkan kombinasinya, tanggal pernikahan kami. Betapa lucunya. Pintu brankas yang berat terbuka. Di sanalah sertifikat itu tergeletak. Sertifikat hak milik atas nama Safira dan Reza. Bukti cinta yang berubah menjadi bukti kebodohan. Dengan tangan gemetar, persis seperti yang digariskan dalam kerangka ceritaku, aku mengambil sertifikat asli itu. Aku menatapnya sejenak. Ini adalah kerja kerasku. Ini adalah istanaku. Aku tidak akan membiarkan dia mengambilnya. Aku memasukkan sertifikat palsu itu ke dalam brankas. Lalu aku menutupnya kembali. Sertifikat asli itu langsung kubawa ke bank. Aku menyewa safety deposit box baru atas namaku sendiri, menggunakan alamat rumah orang tuaku. Sertifikat itu aman. Saat Reza pulang malam itu, bau keringat dan tawa, aku menyambutnya dengan senyuman. Aku menyajikan makan malamnya. Kamu kok tumben senyum-senyum terus hari ini? Tanyanya heran. Tidak apa-apa, kataku lembut. Aku hanya sedang bahagia. Dia tidak tahu, kebahagiaanku adalah awal dari kehancurannya. Perangkap sudah terpasang. Sang ratu kini tinggal menunggu mangsanya masuk. Esok hari, Safira memulai sandiwara yang paling meletihkan dalam hidupnya. Ia harus menjadi aktris utama dalam drama yang ia sutradarai sendiri, dengan Reza sebagai lawan main yang sangat meyakinkan. Ia mengenakan topeng istri yang penuh kasih, sedikit naif, dan terlalu mencintai suaminya. Setiap pagi, ia membuatkan Reza sarapan favoritnya, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Ia menyuguhkannya dengan senyum, menanyakan harinya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian cerita-cerita Reza tentang investasi palsunya. Investasi di Lombok itu benar-benar menguntungkan, Safira, kata Reza suatu pagi, sambil menyesap kopi. Aku harus cepat-cepat mengamankan modal sebelum yang lain mendahului. Oh ya? Baguslah kalau begitu, Mas, jawab Safira. Matanya memancarkan kepolosan yang dibuat-buat. Di balik sandiwara itu, Safira bergerak cepat dan diam-diam. Ia menghubungi penasihat keuangannya yang paling terpercaya. Saya ingin mengaktifkan rencana A, katanya singkat. Rencana A adalah memindahkan semua aset likuidnya ke tempat yang aman. Ia melikuidasi sebagian besar portofolio saham dan reksadananya. Uang itu adalah hasil kerja kerasnya, bukan uang bersama. Ia memindahkannya ke rekening bank baru yang ia buka atas namanya sendiri, menggunakan alamat rumah orang tuanya yang jauh dari Surabaya. Ini adalah langkah antisipasi hukum. Jika terjadi perceraian, semua aset ini akan sulit dijangkau Reza karena ia bisa membuktikan itu adalah harta bawaan atau harta yang dihasilkan murni dari bisnisnya sendiri, yang tidak pernah disentuh Reza. Sementara Safira mengamankan istananya, Reza, yang merasa di atas angin, mulai melancarkan aksinya. Ia merasa Safira semakin penurut dan tidak curiga. Dia merasa sudah berhasil memenangkan permainan ini. Safira, kata Reza suatu malam, suaranya terdengar serius. Aku butuh modal besar untuk investasi properti di Lombok itu. Ini peluang emas. Minimal 5 miliar rupiah. Safira berpura-pura terkejut. 5 miliar? Itu banyak sekali, Mas.
Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Reza tersenyum sabar, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Tentu saja dari aset kita. Kita harus menjual rumah ini, sayang. Jantung Safira mencelos, tapi ia berhasil mempertahankan ekspresinya. Ini dia umpannya. Tapi rumah ini, Mas. Safira merendahkan suaranya, membiarkan sedikit kepedihan muncul. Kenangan kita. Kamu sendiri yang bilang ini istana kita. Aku yang merancangnya. Semua kerja kerasku ada di sini. Reza meraih tangannya, mengelusnya dengan lembut. Kehangatan palsu itu membuat Safira ingin menarik tangannya, tapi ia menahannya. Dengarkan aku, Cahaya, kata Reza, menggunakan nama panggilan yang kini terasa menjijikan. Kita jual ini. Kita dapat 5 miliar. Aku akan gandakan menjadi 10 miliar dalam setahun. Lalu kita akan bangun istana yang lebih megah. Aku janji. Istana yang jauh lebih mewah dari yang ini. Ini hanya rumah lama. Kita akan punya yang baru, yang benar-benar fresh, tanpa kenangan masa lalu. Kata-kata, tanpa kenangan masa lalu, menusuk telinga Safira. Dia tahu maksudnya. Istana yang baru, dengan Bella di sisinya. Safira menghela napas panjang, berpura-pura menyerah setelah perjuangan batin yang panjang. Baiklah, Mas. Kalau itu yang terbaik untuk masa depan kita. Tapi janji ya, kamu harus cepat membangun rumah baru itu. Reza langsung mencium keningnya dengan antusias. Tentu, sayang, kamu memang istri terbaik di dunia. Safira membalas pelukannya. Di dalam pelukan itu, ia tersenyum tipis, senyum kemenangan yang tidak terlihat. Reza telah menggigit umpan itu. Perangkap sudah diaktifkan. Reza mulai bergerak cepat. Safira membiarkannya. Ia bahkan kadang bertanya tentang perkembangan penjualan rumah, seolah ia benar-benar antusias dengan ide investasi di Lombok. Ia memainkan peran sebagai istri yang mendukung, meskipun hatinya sudah lama mati rasa. Aku sudah menemukan pembeli, kata Reza dengan bangga, seminggu kemudian. Namanya Pak Hartono. Dia pengusaha batubara, ingin proses cepat dan bayar tunai. Dia mau harga 5 miliar, tidak kurang. Oh, syukurlah kalau begitu, Mas, kata Safira, berpura-pura lega. Dia hanya butuh satu hal, lanjut Reza. Sertifikat asli rumah kita. Notarisnya perlu melakukan pengecekan awal, memastikan keabsahan sertifikat sebelum penandatanganan perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, dan tentunya, akta jual-beli, AJB, di hadapan notaris. Inilah momen kunci kedua. Penyerahan umpan itu. Safira, dengan akting ragu-ragu yang meyakinkan, berjalan ke ruang kerja. Ia membuka brankas, dan dengan napas yang tertahan, ia mengambil sertifikat palsu yang sudah menunggu di sana. Sertifikat itu tampak identik, terasa sama, namun isinya adalah kebohongan besar yang siap meledak di tangan Reza. Ia kembali ke ruang tamu, menyerahkan sertifikat itu pada Reza. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang meluap-luap. Tolong jaga baik-baik ya, Mas, katanya, suaranya tercekat. Semua kerja kerasku, semua kenangan kita, ada di kertas itu. Ini adalah nyawaku. Reza menerima gulungan kertas berharga itu dengan senyum lebar dan rasa kemenangan. Ia sama sekali tidak memeriksa detailnya. Sudah terlalu yakin bahwa istrinya yang naif itu pasti memberikan yang asli. Ia sibuk dengan euforia kemenangan palsunya. Tenang, Safira. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Aku akan mengurus semuanya dengan notaris. Kamu fokus saja di firma desainmu, oke? Reza pergi, membawa sertifikat palsu itu. Safira kembali ke ruang kerjanya, mengunci pintu, dan membiarkan air mata kepuasan menetes. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena lega. Ia sudah melewati tahap paling sulit. Beberapa hari kemudian, Reza memberitahu Safira bahwa ia sudah bertemu dengan Pak Hartono dan notaris.
Mereka menandatangani PPJB. Lihat ini, Safira. Reza menunjukkan sebuah bukti transfer di ponselnya. Uang muka sebesar 500 juta rupiah telah masuk rekening rahasia yang ia siapkan. Rekening yang tidak terhubung dengan Safira sama sekali. Rekening yang tidak diketahui Safira sebelumnya. Uang muka sudah masuk. Sisanya akan dilunasi saat AJB seminggu lagi. Katanya, matanya berbinar-binar karena keserakahan. Reza merasa menang telak. Ia mendapatkan uang muka itu. Uang yang ia yakini akan ia bagi dua dengan Bella untuk hidup baru mereka. Safira hanya akan mendapatkan setengah sisanya. Dan itu pun baru setelah proses AJB selesai. Namun, Reza sudah punya rencana untuk menunda pembagian itu selama mungkin. Malam itu, Reza mengatakan ia ada urusan mendadak. Ia berdandan rapi, menyemprotkan parfum mahalnya. Safira tahu ia pergi kemana. Ia pergi ke apartemen Bella. Reza dan Bella merayakan kemenangan semu ini dengan berfoya-foya. Uang 500 juta yang baru saja masuk itu, mereka hamburkan dengan mewah. Reza merasa ia telah berhasil mengusir sang ratu dari istananya tanpa perlawanan berarti. Ia menganggap Safira lemah, terlalu emosional, dan mudah dibohongi. Dia tidak menyadari, sang ratu justru sedang menyusun pion-pionnya di papan catur, siap melakukan skakmat. Safira hanya menunggu hari penandatanganan AJB. Hari eksekusi. Hari penandatanganan akta jual beli, AJB, telah tiba. Pagi itu, Safira tetap bersikap tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Reza tampak sedikit gelisah, tapi lebih banyak diwarnai oleh aura kesombongan yang meluap-luap. Sore hari, Reza pulang. Ia menemukan Safira sedang menyiram tanaman anggrek di taman belakang. Taman yang katanya sangat ia cintai. Taman yang kini telah dinodai oleh jejak kaki perempuan lain. Reza berdiri di ambang pintu, menatap Safira. Di tangannya, ada sebuah amplop putih. Safira, panggilnya. Suaranya dingin dan tajam, tanpa kehangatan yang biasa ia tunjukkan, bahkan dalam kebohongan. Safira menoleh, wajahnya menunjukkan kelelahan yang nyata, sebuah emosi yang tidak perlu ia pura-purakan lagi. Ya, Mas. Reza berjalan mendekat. Kesombongannya mencapai puncak. Ia melemparkan amplop itu tepat di kaki Safira, di antara pot-pot anggrek. Pergi dari rumah ini, bentaknya. Rumah ini sudah kujual. Ini bagianmu. 5 juta rupiah. Cukup untuk sewa kamar kos selama sebulan. Safira menatap amplop itu, lalu menatap mata Reza. Api amarah yang sudah ia tahan berbulan-bulan kini terasa panas di belakang matanya. Tapi ia tidak boleh lengah. Ia harus memainkan peran ini sampai akhir. Apa maksudmu, Mas? Suara Safira bergetar. Ia berhasil menyuarakannya dengan nada keheranan dan kesakitan yang memuncak. Jangan pura-pura bodoh. Reza tertawa sinis. Aku sudah tahu kamu tahu. Aku tidak akan repot-repot pura-pura lagi. Ya, aku berselingkuh dengan Bella. Kami akan menikah. Dan rumah ini, istanamu, sudah kujual untuk modal hidup kami. Kata-kata itu menghantam Safira. Meskipun ia sudah tahu, mendengarnya langsung dari mulut Reza di rumahnya sendiri tetap menyakitkan. Namun, rasa sakit itu segera diubahnya menjadi energi untuk berakting. Safira langsung menjatuhkan selang air di tangannya. Ia bermain total. Air mata penderitaan langsung membanjiri wajahnya. Ia menangis histeris. Mas, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku yang membangun semua ini. Istana ini, teriaknya. Suaranya pecah. Ia memungut amplop di kakinya, meremasnya erat-erat. 5 juta? Kamu menghargai 8 tahun pernikahan kita dengan 5 juta rupiah. Reza hanya menyeringai puas. Itu lebih dari cukup. Setidaknya kamu bisa hidup. Aku memberimu waktu 1 jam untuk berkemas. Setelah itu, kalau kamu masih ada di sini, aku akan panggil satpam. Safira tidak melawan. Ia tidak berdebat. Ia memainkan peran istri yang hancur dan tak berdaya.
Ia kembali ke kamar dengan langkah terhuyung-huyung, sengaja membiarkan Reza melihat betapa rapuhnya dia. Ia hanya mengambil satu tas tangan kecil, yang isinya adalah kunci mobil cadangan, dompetnya, dan ponselnya. Di balik pintu, Reza tertawa puas. Ia mengira telah memenangkan segalanya. Ia mengira telah berhasil mengusir sang ratu dari istananya sendiri, tanpa ia harus kehilangan sepeser pun dari uang penjualan rumah, yang ia rencanakan ia kuasai sendiri. Safira berjalan keluar gerbang. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan lunglai di jalanan perumahan yang sepi, terlihat seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Ia berhasil mengelabui Reza. Reza, yang mengira Safira telah pergi jauh, langsung menelepon Bella. "Sayang, aku bebas. Dia sudah pergi. Malam ini kita rayakan di apartemenmu." Reza meninggalkan rumah, melesat menuju apartemen Bella. Ia meninggalkan istana itu, mengira ia telah meninggalkannya kosong dan siap diisi oleh kehidupan barunya. Yang tidak ia ketahui, Safira tidak pergi jauh. Ia hanya bersembunyi di tikungan jalan, di dalam mobil taksi yang sudah ia pesan sebelumnya, menunggu saat mobil Reza hilang dari pandangan. Begitu mobil Reza menghilang, ekspresi sedih dan hancur di wajah Safira langsung hilang. Wajahnya berubah dingin, fokus, dan penuh perhitungan. Ini adalah momen eksekusi. Mobil Reza baru saja hilang di balik tikungan. Safira menyuruh taksi itu berhenti. Ia turun, membawa tas tangan kecilnya. Ia kembali berjalan ke rumahnya, ke gerbang besar yang baru saja ia tinggalkan dengan tangisan palsu. Ia membuka tasnya, mengambil kunci cadangan yang ia simpan rapi. Klik. Gerbang terbuka. Safira masuk ke dalam istananya. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas. Ia menghela napas. Ini adalah rumahnya. Rumah yang ia bayar. Ia rancang, ia jaga. Dan ia tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan pengkhianat. Aksi dimulai. Ini adalah babak di mana rencana hukum, finansial, dan fisik dieksekusi serentak. Panggilan pertama. Hukum. Ia menelepon Ibu Sofia. "Bu, dia sudah pergi. Dia mengusir saya dan mengakui perselingkuhannya. Dia mengira saya sudah menyerah." Suara Ibu Sofia terdengar tegas. "Bagus, Safira. Dia sudah memenuhi semua skenario kita. Laksanakan semuanya sekarang." Safira mengangguk, meskipun Ibu Sofia tidak bisa melihatnya. "Laksanakan, Bu." Ibu Sofia tidak menunggu. Saat itu juga, tim hukumnya mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya dengan bukti perselingkuhan yang lengkap, bukti chat, foto, dan pengakuan lisan Reza kepada Safira. Bersamaan dengan itu, surat permohonan pembekuan seluruh aset bersama, termasuk sisa uang dari hasil penjualan rumah, diajukan. Dan yang paling penting, Ibu Sofia menyiapkan laporan polisi atas nama Pak Hartono, pembeli rumah itu. Laporannya adalah penipuan transaksi properti dengan menggunakan dokumen palsu. Sertifikat palsu yang Reza miliki kini menjadi bukti kejahatan yang sempurna. Panggilan kedua. Finansial. Safira menelepon manajer private bankingnya. Aktifkan protokol musim dingin pada rekening Reza. Protokol musim dingin. Nama sandi yang mereka sepakati. Ini bukan hanya pembekuan rekening bersama. Safira, melalui penyelidikan diam-diam selama berbulan-bulan, telah menemukan semua rekening bank dan kartu kredit tambahan atas nama Reza. Sebagai istri, ia masih memiliki wewenang hukum untuk meminta pembekuan sementara, terutama setelah mengajukan gugatan cerai dan tuduhan penipuan. Instan. Semua kartu kredit dan debit yang Reza gunakan untuk foya-foya bersama Bella, semua rekening yang mungkin ia miliki, dibekukan. Reza, yang secara finansial sudah lumpuh karena ia hanya hidup dari uang Safira, kini benar-benar tidak punya akses ke uang sepeser pun. Bahkan uang muka 500 juta rupiah di rekening rahasianya pun akan dibekukan oleh penyidik, karena Reza akan menjadi tersangka penipuan transaksi. Panggilan ketiga. Fisik.
Safira menelepon tukang kunci 24 jam langganannya. Saya ingin ganti semua kunci rumah dan sistem keamanan. Malam ini juga. Sekarang. Saya akan menunggu di dalam. 15 menit kemudian, tukang kunci dan teknisi keamanan datang. Safira mengawasi mereka mengganti semua kunci pintu, gerbang, dan mengganti kode sandi sistem keamanan baru. Ia menambahkan sensor gerak dan kamera pengawas baru yang langsung terhubung ke ponselnya, bukan ke sistem lama yang bisa diakses Reza. Sambil menunggu, Safira melakukan pembersihan. Ia berjalan ke kamar tidur mereka, ke lemari Reza. Ia mengeluarkan semua barang milik Reza, pakaian mahal, dasi-dasi yang ia belikan, jam tangan bermerek, sepatu kulit, dan parfum-parfum mewah yang Reza gunakan untuk berkencan. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah hitam besar. Ia tidak merusaknya. Ia hanya menganggapnya sebagai sampah yang harus dibuang. Ia melempar semua kantong sampah hitam itu ke garasi. Ia tidak ingin ada satupun benda Reza yang tersisa di dalam istananya. Istana ini kini kembali menjadi miliknya, bersih dari jejak pengkhianatan. Malam itu, Safira tidur di istananya, di tempat tidur yang sama, tapi kini ia tidur nyenyak. Ia tidur dalam damai dan kemenangan. Ia tahu, besok pagi, badai balasan akan benar-benar dimulai. Pagi itu, Reza dan Bella menikmati sarapan mewah di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Mereka merayakan kebebasan Reza dari Safira. Meja mereka penuh dengan hidangan lezat, dan Reza sedang tertawa, menceritakan kembali bagaimana ia mengusir Safira dengan 5 juta rupiah. Dia benar-benar lemah, sayang, kata Reza pada Bella, sambil menyuapkan sepotong paneku. Dia bahkan tidak mencoba melawan. Dia hanya menangis histeris. Aku bebas. Bella tersenyum kemenangan. Baguslah. Aku tidak tahan melihatmu terus-terusan menjadi anjing peliharaan perempuan tua itu. Sekarang kita bisa hidup mewah dari uang penjualan rumah itu. Saatnya membayar. Reza dengan gaya pongah menyodorkan kartu kredit platinumnya. Pelayan menggesek kartu itu. Lalu wajahnya berubah cemas. Maaf, Bapak, kartu ini ditolak. Reza mengerutkan kening. Pasti ada masalah di mesinnya. Coba kartu yang lain. Reza mengeluarkan kartu kredit keduanya. Lalu kartu debitnya. Semua ditolak. Ada apa ini? Reza mulai panik. Maaf, Bapak, semua kartu Anda terblokir, kata pelayan itu dengan nada tidak enak. Reza langsung menelepon banknya. Marah-marah. Ia hanya mendapatkan jawaban otomatis bahwa rekeningnya sedang dalam penyelidikan hukum dan telah dibekukan sementara. Panik menyeruak. Reza tidak punya uang tunai. Semua kekayaannya, yang sebenarnya adalah kekayaan Safira, kini hilang dalam sekejap. Bella, yang memperhatikan keributan itu, langsung menarik diri. Reza, kamu kenapa? Jangan buat malu. Akhirnya, Bella terpaksa membayar tagihan sarapan itu, dan itu sangat mengganggu moodnya. Reza mencoba meyakinkannya bahwa ini hanya masalah teknis, tapi Bella mulai menatapnya dengan curiga. Meskipun panik finansial, Reza harus tetap menghadiri janji penting, penandatanganan akta jual beli, AJB, dengan Pak Hartono di kantor notaris. AJB ini akan melunasi sisa uang penjualan rumah, yang ia butuhkan untuk membebaskan dirinya dari masalah finansial mendadak ini. Reza tiba di kantor notaris dengan pakaian terbaiknya, berusaha terlihat tenang. Pak Hartono sudah menunggu, didampingi notaris. Suasana terasa formal dan tegang. Mereka duduk di meja besar. Reza menyerahkan sertifikat rumah kepada notaris. Baik, mari kita mulai verifikasi terakhir, kata notaris itu. Notaris itu memasukkan data sertifikat itu ke sistem online Badan Pertanahan Nasional, BPN. Ini adalah prosedur standar yang tidak bisa dihindari dalam transaksi properti yang sah. Reza, di dalam hatinya, sudah membayangkan sisa uang miliaran rupiah yang akan masuk ke rekeningnya. 5 menit, 10 menit. Notaris itu terus menatap layar komputernya.
Wajahnya perlahan-lahan mengeras. Dari profesional menjadi tegang, lalu menjadi marah. Notaris itu melepaskan kacamatanya, menatap Reza dengan tatapan tidak percaya. "Pak Reza," katanya, suaranya pelan tapi menusuk. "Mohon maaf. Sertifikat yang Anda serahkan ini palsu. Datanya tidak terdaftar dalam sistem BPN." Ruangan itu sunyi. Reza merasa seluruh darahnya mengalir turun ke kaki. "Apa? Palsu? Bagaimana mungkin?" Dia mengambilnya dari brankas. Pak Hartono, pengusaha batubara yang biasanya tenang, langsung mengamuk. "Apa? Sertifikat palsu? Ini penipuan. Kamu pikir kamu bisa main-main dengan uang 500 juta saya?" Teriak Pak Hartono, tangannya menggebrak meja. "Saya tidak mau tahu. Kembalikan uang muka saya saat ini juga, atau saya panggil polisi." Ledakan. Hidup Reza meledak. Ia mencoba menjelaskan. Ia bersumpah ia tidak tahu. Tapi notaris itu, Pak Hartono, semua orang di ruangan itu menatapnya sebagai penipu ulung. Ponsel Reza berdering. Itu bukan telepon. Itu email. Dari kantor pengacara Ibu Sofia. Reza membukanya dengan tangan gemetar. Subjeknya, panggilan pengadilan, gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta Gonogini. Isinya menjelaskan bahwa Safira telah mengajukan gugatan cerai, menuntut ganti rugi atas perselingkuhan, dan yang paling menghancurkan, surat permohonan pembekuan seluruh aset bersama karena tuduhan penipuan yang dilakukan Reza terhadap Pak Hartono. Saat itu, Reza menyadari semuanya. Safira. Ini semua ulah Safira. Dia sudah tahu sejak lama. Dia sengaja memberinya sertifikat palsu itu. Ia bergegas keluar dari kantor notaris, meninggalkan Pak Hartono yang mengancam akan memenjarakannya. Ia menelepon Bella. Panik. "Bella, tolong aku. Aku butuh uang. Semua rekeningku dibekukan. Rumah itu tidak jadi dijual." Bella mendengar histeris Reza. Ada keheningan sejenak. Lalu, suara Bella terdengar dingin, penuh penghinaan. "Oh, jadi kamu miskin sekarang? Kamu penipu? Keluar dari apartemenku. Reza, aku tidak mau punya pacar pecundang bodoh yang tidak punya uang sepeser pun. Buang barang-barangmu sendiri." Bella membanting telepon. Reza mencoba menelepon lagi, tapi nomornya sudah diblokir. Ia pergi ke apartemen Bella, menggedor-gedor pintu, tapi pintu itu tetap terkunci. Tak lama kemudian, koper-koper berisi semua pakaiannya dilempar keluar dari jendela, mendarat dengan keras di trotoar. Putus asa, Reza kembali ke istananya. Rumah yang katanya telah ia jual. Ia memasukkan kunci lamanya ke gerbang, tapi kunci itu tidak berfungsi. Ia mencoba kartu aksesnya. Ditolak. Sistem keamanan baru yang canggih telah terpasang, persis seperti yang direncanakan Safira. Ia menggedor gerbang, berteriak memanggil Safira. Tidak ada jawaban. Jendela-jendela rumah itu tertutup rapat. Seolah-olah istana itu telah menjadi benteng yang tak tertembus. Reza duduk di trotoar di depan rumahnya sendiri. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya kekasih, dan diambang penjara. Ia resmi menjadi tunawisma. 1 tahun kemudian, perceraian telah selesai. Prosesnya berjalan cepat karena bukti perselingkuhan Reza yang sangat kuat dan kejahatan penipuan yang ia lakukan, yang mengharuskannya membayar ganti rugi kepada Pak Hartono. Safira mendapatkan 100% aset rumahnya, yang diakui sebagai harta miliknya karena Reza tidak mampu membuktikan dia memiliki kontribusi finansial yang sah. Firma Safira Designs semakin sukses. Nama Safira kini tidak hanya dikenal sebagai arsitek hebat, tapi juga sebagai sosok wanita kuat yang bangkit dari pengkhianatan. Ia menggunakan kisahnya, bukan untuk mengeluh, tapi untuk membantu. Ia mendirikan Yayasan Cahaya Safira, untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penipuan finansial. Ia terlihat lebih bersinar, lebih tenang, dan lebih damai daripada saat ia masih menjadi istri Reza.
Ia sepenuhnya menjadi ratu di istananya. 1 tahun kemudian, kehidupan Reza hancur total. Orang tuanya di kampung terpaksa menjual sebidang sawah, satu-satunya harta yang mereka miliki, untuk membayar utang 500 juta rupiah kepada Pak Hartono, agar Reza tidak dipenjara. Malu dan putus asa, Reza tidak berani lagi muncul di Surabaya. Ia kembali ke kampung halamannya. Dengan ijazah palsu dan pengalaman kerja fiktifnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai juru parkir di sebuah mal baru yang baru dibuka di sana. Ia berdiri di bawah terik matahari, dengan seragam parkir kusam dan wajah lelah. Setiap hari, ia mengarahkan mobil-mobil mewah masuk dan keluar dari area parkir VIP. Sore itu, sebuah mobil sport elegan berwarna rose gold, mobil yang tidak pernah bisa ia beli seumur hidupnya, memasuki area parkir VIP. Reza membungkuk, meniup fluidnya, mengarahkan mobil itu ke tempat parkir. Ia berdiri tegak saat pengemudi dan penumpang turun. Pengemudi itu adalah seorang pria, tampan, mengenakan setelan jas yang elegan. Rekan kerja baru Safira. Lalu, penumpang wanita keluar dari kursi belakang. Itu adalah Safira. Ia tampak anggun, mengenakan gaun malam yang menawan, siap menghadiri acara amal yayasannya yang diadakan di lobi mal itu. Ia turun dari mobil, rambutnya tertata sempurna, kulitnya bersinar. Ia tampak seperti ratu yang sesungguhnya. Reza terkesiap. Ia terpaku di tempatnya. Ia tidak percaya. Wanita yang pernah ia usir dengan uang 5 juta itu kini berdiri di hadapannya. Jauh lebih kaya, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih kuat. Mata Safira menatap lurus ke depan, ke pintu masuk mal. Ia berjalan melewatinya, seolah Reza adalah bagian dari bayangan di trotoar. Ia bahkan tidak memberinya tatapan sekilas. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Tatapan mengabaikan itu, tatapan seolah Reza tidak ada, justru jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Pria tampan itu, rekan kerja Safira, berjalan di sampingnya. Saat mereka melewati Reza, Safira berhenti sebentar. Ia membuka tas tangannya yang kecil, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, dan menyerahkannya kepada Reza, tanpa menatapnya. "Tips parkir," katanya, suaranya pelan dan datar. Lalu, ia berjalan pergi dengan anggun, memasuki mal. Reza berdiri sendirian di tempat parkir, gemetar, memegang uang 100.000 rupiah itu. Uang, sedekah, dari wanita yang pernah ia coba hancurkan, dari wanita yang kini telah mendapatkan kembali istananya, sementara ia menjadi penjaga gerbang. Itu adalah akhir yang sempurna bagi kehancurannya. Suasana kantor Safira Designs di Surabaya Timur terasa berbeda. Bukan lagi hanya tentang garis lurus dan tata ruang minimalis. Kini ada sentuhan kehangatan dan tujuan yang lebih besar. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan Safira dengan Reza di area parkir mal itu. Insiden itu telah memantapkan hatinya. Ia telah benar-benar lepas dari bayangan masa lalu. Safira kini duduk di ruang rapat pribadinya, bukan untuk membahas tender desain interior, melainkan untuk rapat mingguan Yayasan Cahaya Safira. Yayasan ini tumbuh pesat. Ia bukan hanya menyediakan bantuan hukum dan finansial, berkat koneksinya dengan Ibu Sofia dan manajer bank pribadinya, tapi juga menjadi tempat perlindungan psikologis bagi para wanita korban penipuan finansial dan KDRT, kasus yang sangat mirip dengan yang ia alami. Di hadapannya, duduklah Ibu Sofia dan 2 orang psikolog. Mereka membahas laporan dana dan kasus-kasus terbaru. Dana dari acara amal sangat membantu Safira, kata Ibu Sofia, menutup berkas laporan. Kita bisa membiayai setidaknya 10 kasus hukum baru bulan ini. Namamu dan yayasan ini sudah menjadi simbol harapan di Surabaya. Safira tersenyum, senyum yang tulus, tanpa kepalsuan akting yang dulu ia lakukan di depan Reza. Itu semua berkat kerja keras kita, Bu. Saya hanya memberikan modal dan kisah. Ibu yang memberikan jalan keluarnya. Meskipun sukses besar, Safira tidak melupakan inti dari perjuangannya, rumah itu. Istana yang ia rebut kembali. Ia masih tinggal di sana.
Namun, ia telah merombak total ruang kerjanya. Brankas tempat ia menukar sertifikat palsu itu kini dibongkar dan diganti dengan dinding batu alam. Kamar tidur utama juga ia renovasi, menghilangkan semua jejak selera Reza. Taman anggrek, yang dulu dirawat Reza, kini ia rawat sendiri, menjadi semacam terapi harian. Ia tetap bekerja sebagai arsitek. Tentu saja, beberapa proyek terbesarnya kini sedang berjalan. Namun, ia menjaga keseimbangan. Ia tidak lagi gila kerja seperti dulu. Ia belajar bahwa bekerja keras untuk uang itu penting, tetapi bekerja keras untuk tujuan jauh lebih memuaskan. Hubungan sosialnya juga membaik. Rekan bisnis barunya, pria tampan yang bersamanya di mal tempo hari, ternyata adalah seorang pengembang properti dari Jakarta. Namanya Arya. Arya adalah seorang pria yang cerdas, setara, dan yang paling penting, tidak pernah menuntut. Ia menghargai Safira sebagai seorang profesional dan seorang wanita mandiri. Mereka sering terlihat bersama, membahas proyek, terkadang makan malam bersama, namun tidak ada komitmen romantis yang dipaksakan. Safira menikmati proses membangun hubungan yang sehat, hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan, bukan ketergantungan finansial atau emosional. Sore itu, setelah menyelesaikan rapat yayasan, Safira mengemudi sendiri pulang ke istananya. Ia memutar musik klasik, menikmati suasana tenang. Saat mobilnya melewati kawasan perumahan elit, ponselnya berdering. "Arya, Safira, apa kau ada waktu luang malam ini? Aku ingin mengajakmu melihat lokasi baru untuk proyek di Gresik. Ada pemandangan matahari terbenam yang luar biasa di sana." Safira tertawa kecil. Arya selalu tahu cara menggabungkan pekerjaan dengan kesenangan. "Tentu. Tapi traktir saya sate kelapa terbaik di Gresik sebagai imbalannya." "Ya." "Siap, Ratu Safira," jawab Arya. Safira memarkir mobilnya di garasi. Ia berjalan masuk, merasa damai. Istana ini, meskipun dibangun dari kisah pengkhianatan, kini terasa benar-benar menjadi miliknya. Itu adalah bentengnya, bukti kemenangannya. Saat ia melewati ruang tamu, pandangannya tertuju pada bingkai foto lama yang masih tergantung di dinding. Foto pernikahan Reza dan dirinya. Ia tidak pernah tega membuangnya. Itu adalah bagian dari masa lalunya yang membentuknya. Namun, kini ia menatap foto itu tanpa rasa sakit, tanpa kemarahan. Hanya rasa kasihan yang samar pada dirinya yang dulu begitu naif, dan sedikit kasihan pada Reza. Ia mengambil bingkai foto itu. Ia tidak merobeknya, tidak menghancurkannya. Ia hanya meletakkannya di kotak kardus bekas, bersama beberapa barang Reza yang tersisa. Esok hari, ia akan meminta pembantunya untuk membawa kotak itu ke gudang. Safira tidak lagi ingin menyimpan dendam, atau bahkan kenangan buruk. Ia hanya ingin tempat itu untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Safira tersenyum. Kini ia siap untuk sate kelapa di Gresik. Ia siap untuk matahari terbenam. Ia siap untuk babak baru. 6 bulan setelah ia diusir dari istananya, Reza hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia masih bekerja sebagai juru parkir di mal kampung halamannya. Gajinya kecil, hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos kecil dan makan seadanya. Ia berusaha melupakan pertemuan memalukan dengan Safira di mal itu, tapi bayangan mobil rose gold dan uang 100.000 rupiah itu terus menghantuinya. Merasa malu dan tertekan, Reza memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota lain. Ia berbohong kepada orang tuanya bahwa ia mendapat panggilan kerja di Surabaya. Dengan sedikit sisa uang yang ia kumpulkan, ia naik bus ke Surabaya. Tujuannya adalah mencari pekerjaan apa saja,
asalkan jauh dari mal tempat ia bekerja dan jauh dari bayangan Safira. Surabaya menyambutnya dengan panas yang menyengat dan hiruk-pikuk yang menindas. Ia menghabiskan beberapa hari melamar ke sana kemari, ke kantor-kantor kecil, pabrik-pabrik, bahkan menjadi ojek online. Tetapi pengalamannya yang fiktif, ditambah riwayat hidupnya yang kini ternoda oleh catatan penipuan, membuatnya ditolak di mana-mana. Suatu siang, Reza duduk di bangku taman kota, lemas dan lapar. Ia hanya punya uang receh tersisa. Ia menatap gedung-gedung tinggi di depannya, gedung-gedung yang tampak mengejek kemiskinannya. Ia ingat bagaimana dulu ia bisa masuk ke gedung-gedung itu dengan jas mahalnya, berpura-pura menjadi investor. Ia memutuskan untuk membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan, sisa uang terakhirnya. Sambil menunggu, ia berdiri di sudut jalan yang ramai, dekat sebuah gedung perkantoran tua. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depannya. Pengemudi itu adalah seorang sopir berseragam rapi. Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita keluar. Reza terpaku. Wanita itu adalah Ibu Sofia, pengacara perceraian Safira. Wanita yang merancang kehancurannya. Ibu Sofia tampak anggun, mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal, membawa tas kulit besar berisi berkas. Ia berbicara serius dengan sekretarisnya sambil berjalan cepat menuju lobi gedung. Reza, yang sudah lama tidak melihatnya, berdiri mematung. Rasa benci, takut, dan dendam bercampur menjadi satu. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Saat Ibu Sofia melangkah melewatinya, ia berjarak hanya 1 meter dari Reza. Reza menundukkan kepalanya, berharap tidak dikenali. Tapi ia tidak bisa menahan diri. Ibu Sofia. Panggil Reza. Suaranya parau. Ibu Sofia berhenti. Ia menoleh, menatap Reza. Tatapannya tenang, tajam, dan sama sekali tidak terkejut. Ia menatap Reza dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kemeja Reza yang lecek, celana jeans lusuhnya, kantong mata yang gelap. Oh, kata Ibu Sofia, tanpa emosi. Anda Reza. Reza merasa direndahkan oleh tatapan itu. Anda tahu apa yang terjadi pada saya? Ini semua ulah Anda dan Safira. Ibu Sofia melipat tangannya di dada. Tuan Reza, saya adalah penasihat hukum Safira. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk memastikan keadilan bagi klien saya, dan memastikan aset klien saya terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang tidak bertanggung jawab. Reza mendesis. Anda menjebak saya dengan sertifikat palsu itu. Ibu Sofia tersenyum kecil, senyum kemenangan yang kejam. Saya memberi Anda kesempatan untuk bersikap jujur. Tuan Reza, Anda memilih untuk mengambil sertifikat itu. Anda memilih untuk menjual rumah itu di belakang istri Anda, dan Anda memilih untuk mengambil uang muka dari pembeli yang jujur. Anda yang membuat pilihan itu, bukan saya. Saya hanya menyediakan skenario yang Anda sambut dengan penuh keserakahan. Reza terdiam, tidak mampu membantah. Ia tidak punya argumen. Ibu Sofia mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya merendah, tapi penuh ancaman. Dan Anda harus berterima kasih pada Safira, karena dia tidak menuntut Anda untuk penipuan transaksi properti itu. Dia hanya meminta ganti rugi agar orang tua Anda tidak kehilangan sawah mereka. Dia membiarkan Anda pergi. Ibu Sofia menatapnya lagi, kali ini dengan nada kasihan yang dingin. Sekarang, saran saya, Tuan Reza, cari pekerjaan. Bekerja keras. Hidup jujur. Dan jangan pernah lagi kembali ke lingkaran hidup Safira. Karena jika Anda mendekatinya lagi, saya pastikan proses hukum yang lebih berat akan menanti Anda. Ia melirik jam tangan mewahnya. Waktu saya mahal. Selamat siang, Tuan Reza. Ibu Sofia berbalik, melangkah masuk ke gedung itu, meninggalkan Reza yang berdiri sendirian di trotoar. Reza menatap kepergiannya, merasa lebih hancur daripada saat ia ditinggalkan Bella atau saat ia menjadi juru parkir. Ia telah dikalahkan. Bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh kecerdasan,
strategi, dan hukum. Ia menyadari, Istana Safira bukan hanya terbuat dari batu dan semen, tapi dari ketajaman otak dan keberanian. Ia telah mencoba menipu sang ratu, dan sebagai balasannya, ia kehilangan segalanya. Reza mengambil nasi bungkusnya yang sudah dingin, berjalan menjauh dari gedung itu. Ia tidak akan pernah lagi berani mendekati Surabaya, apalagi Istana Sang Ratu. Cerita, Istana Sang Ratu, kini benar-benar telah selesai, dengan epilog yang menunjukkan nasib semua tokoh utama. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Seperti merangkum poin-poin penting dalam alur cerita ini atau mungkin memulai ide cerita baru? Bella duduk di sofa kulit apartemennya yang mahal, memandang keluar jendela menuju Cakrawala Surabaya yang gemerlap. Suasana apartemen yang biasanya dipenuhi tawa dan aroma parfum mahal kini terasa sunyi dan dingin. Ponselnya tergeletak di meja, bergetar sesekali karena pesan masuk, tapi tidak ada satupun dari Reza. Ia sudah memblokir Reza, tentu saja. Ia bukan wanita bodoh. Ia baru saja membuang semua barang Reza dari jendelanya. Pakaian kemeja branded yang ia belikan dan jam tangan yang ia kira asli. Saat itu, yang ia rasakan hanya kemarahan besar. Marah karena dibohongi, marah karena menghabiskan uangnya sendiri untuk sarapan terakhir Reza, dan marah karena ia hampir terjebak dengan pria yang ternyata tidak punya uang sepeser pun. Bagi Bella, Reza hanyalah kendaraan, sebuah tiket menuju kemewahan yang ia inginkan. Ia tidak pernah mencintai Reza. Ia mencintai uang, gaya hidup, dan janji-janji istana megah yang Reza tawarkan. Kalung berlian yang kini masih melingkari lehernya adalah satu-satunya peninggalan berharga dari hubungan itu. Malam itu, Bella mencoba bersenang-senang. Ia berdandan, mengenakan gaun mini, dan pergi ke bar paling eksklusif di kota. Ia ingin mencari mangsa baru, seseorang yang lebih kaya, lebih stabil, dan tentu saja, tidak dalam masalah hukum. Di bar itu, ia bertemu dengan seorang pria parubaya, seorang direktur perusahaan ekspor-impor yang tampaknya tertarik padanya. Mereka mengobrol, dan Bella mulai kembali ke mode pesona terbaiknya. "Kamu terlihat gelisah malam ini, sayang," kata pria itu, sambil menyentuh tangannya. Bella tersenyum pahit. "Tidak, saya hanya sedikit kecewa dengan mantan. Dia ternyata tidak jujur tentang situasinya." "Situasi apa?" tanya pria itu. Bella, yang biasanya pandai berbohong, kini terpancing oleh kebutuhan untuk mencurahkan kekesalannya. Dia bilang dia mau menjual rumah 5 miliar rupiahnya untuk modal investasi, tapi ternyata dia menipu pembelinya. Sertifikat yang dia punya palsu. Ia melanjutkan, sambil tertawa kecil. "Lucu, kan? Dia pikir dia bisa menipu istrinya yang arsitek itu. Padahal istrinya yang paling tahu setiap inci rumah itu." Safira. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti menyesap minumannya. Matanya menyipit. "Safira?" "Safira, pemilik firma desain Safira Designs." Bella mengangguk. Sedikit bangga karena ternyata ia pernah menjadi musuh dari wanita terkenal. "Iya, yang itu." Pria parubaya itu menarik tangannya pelan. Senyumnya menghilang total. "Dengar, Bella," katanya. Suaranya kini dingin dan berjarak. "Perusahaan saya baru saja menekan kontrak besar dengan Safira Designs untuk proyek resor di Bali. Kami menghormati wanita itu. Dia profesional dan sangat terhormat. Dan saya tahu Ibu Sofia, pengacara yang menanganinya. Dia tidak main-main." Pria itu berdiri. Siapapun yang mencoba merusak reputasi Safira atau berurusan dengan penipu yang menjebaknya, itu adalah masalah besar dalam dunia bisnis kami. Saya tidak bisa berurusan dengan drama atau orang-orang yang berhubungan dengan penipuan. "Selamat malam, Bella." Ia meninggalkan Bella sendirian, tercengang, di tengah keramaian bar. Bukan hanya Reza yang hancur. Reputasi Bella, yang terkait dengan kasus penipuan Reza, kini menyebar dengan cepat di kalangan elit bisnis yang menjadi targetnya. Ia mendapati bahwa semua pria kaya dan berkuasa di Surabaya telah mendengar desas-desus. Mereka tahu tentang Reza dan sertifikat palsu.
Mereka tahu tentang Safira, yang kini menjadi simbol kekuatan dan kejujuran. Bella menemukan dirinya terkucilkan. Ia mencoba menjual kalung berliannya untuk mendapatkan uang tunai, tetapi butik perhiasan yang ia datangi menawar dengan harga sangat rendah, jauh di bawah harga beli Reza, karena berlian itu dianggap sebagai aset bermasalah yang mungkin terkait kasus hukum. Akhirnya, Bella terpaksa menjual apartemen mewahnya dan pindah ke pinggiran kota. Ia menyadari, istana Reza hanya ilusi, dan ia telah melewatkan kesempatan emas untuk menipu pria yang sebenarnya. Ironisnya, kalung berlian itu kini menjadi beban terberatnya. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat pada Reza, si pecundang bodoh, dan yang lebih menyakitkan, ia teringat pada Safira, sang ratu sesungguhnya, yang membiarkan mereka berdua hancur tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Waktu terus berjalan. Setahun setengah setelah perceraian yang menggemparkan itu,